Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat ya. Selamat datang di pelatihan online channel YouTube Sekolah Bayi Tutorial. Kali ini tema yang akan kami angkat adalah validasi emosi. Mari kita masuk ke dalam bagian pertama. Berjudul Bagian Kecerdasan Emosi. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan dahulu apa itu validasi emosi ya. Nah, sebelum kami mulai, ada sebuah cerita bagus yang ingin kami bagikan di sini. Di suatu tempat, ada seorang ayah yang sibuk sekali bekerja. Ia berdagang dari pagi sampai malam di pasar. Dan kebetulan ia punya 3 orang anak di rumah. Sebenarnya, ia jarang berkumpul dengan anak-anaknya. Namun, anehnya adalah tidak ada anak-anaknya yang nakal dan punya masalah. Mereka semua baik-baik saja dan berprestasi baik di rumah maupun di sekolah. Dan hal ini menjadi perbincangan para tetangga. Akhirnya rahasianya terbongkar bahwa ayah tersebut pandai menggunakan validasi emosi kepada anak-anaknya. Keren sekali bukan? Apa yang dimaksud dengan validasi emosi itu sebenarnya? Nah, maka mari kita bahas dulu dari mana asalnya validasi emosi itu dimulai. Ternyata para pakar psikologi memasukkan validasi emosi ke dalam kecerdasan emosional. Setiap orang punya sebuah tipe kecerdasan, yaitu tipe kecerdasan emosi yang kita pakai setiap hari. Tetapi kecerdasan emosi berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Ternyata, kecerdasan emosi berkaitan dengan kemampuan diri untuk dapat menerima emosi apa adanya, menilai emosi, mengelola dan mengendalikan emosi tersebut, baik yang ada dalam dirinya maupun orang lain. Jadi, dengan emosi tersebut, kita memiliki suatu pengenalan yang disebut validasi, yaitu mengakui emosi tersebut. Seorang psikolog bernama David Goleman menyebutkan kecerdasan emosi seperti sebuah jeruk yang punya beberapa bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Yang pertama disebut bagian self-awareness atau kesadaran diri. Kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati dan motivasi diri serta dampaknya terhadap orang lain. Yang kedua adalah self-regulation atau pengendalian diri, yaitu kemampuan seseorang untuk tidak bereaksi secara gegabah. Bagian yang ketiga adalah internal motivation atau motivasi diri, yaitu kemampuan seseorang yang berkaitan dengan minat belajar dalam rangka melakukan perbaikan diri secara terus-menerus. Untuk bayi dan anak, ini adalah semacam energi untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Yang keempat adalah empati, yaitu kemampuan untuk memahami reaksi emosional orang lain. Bayi dan anak sebenarnya juga sudah bisa sedikit-sedikit memahami perasaan orang lain. Yang terakhir adalah social skill atau keterampilan sosial. Adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan orang-orang di sekitarnya dengan mengelola komunikasi dan membangun jaringan bersama-sama. Ternyata dari bagian tersebut dapat teman-teman perhatikan, ternyata
validasi emosi terletak pada bagian pertama kecerdasan emosional, yaitu pada bagian self-awareness, yaitu kesadaran diri. Singkatnya, dengan berlatih validasi emosi, teman-teman bisa berbicara lebih baik dan menyentuh hati serta perasaan anak dengan nyaman. Bayi dan anak akan merasa senang jika kita mengenal perasaan mereka dengan baik dan positif. Juga mulai terjalin hubungan yang baik dengan bayi dan anak kapan saja. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan validasi emosi melalui pola asuh yang positif pada video bagian selanjutnya.